Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan matematika. Yang perlu diingat adalah dalam persamaan matematika akan terdapat dua ruas. Seperti ini. Yang sebelah sini adalah ruas kiri, sebelahnya adalah ruas kanan. Pada persamaan matematika harus diingat bahwa ada beberapa hal yang memiliki lawan. Misal, jika suatu penjumlahan di ruas kiri akan dipindahkan ke ruas kanan, ini akan berubah menjadi pengurangan. Sedangkan jika perkalian, jika dipindahkan akan menjadi pembagian. Kemudian jika suatu pecahan pada ruas kiri adalah A per B, A per B itu bisa dihilangkan dengan mengalihkan ruas kiri dan kanan bersama-sama dengan B per A. Contoh pertama, misalkan suatu persamaan matematika adalah minus 3 plus Q sama dengan 15. Pada persamaan ini kita akan mencari nilai Q. Oleh karena itu, negatif 3 yang berada pada posisi kiri itu harus dihilangkan. Sebenarnya secara matematika cara menghilangkan negatif 3-nya ini adalah dengan inverse-nya. Inverse-nya negatif 3 adalah positif 3. Inverse di sini maksudnya adalah lawan bilangan. Nah, jika menggunakan cara panjang maka seperti ini. Minus 3 plus Q sama dengan 15. Nah, untuk menghilangkan minus 3 yang ini, kita harus gunakan plus 3. Jika posisi kiri kita beri plus 3, maka pada ruas kanan juga kita beri plus 3. Seperti ini. Jadi adil. Ruas kiri ditambah 3, ruas kanan ditambah 3. Pada ruas kiri, minus 3 plus 3 jadi 0. Jadi habis. Maka Q sama dengan 18. Atau kalau mau cara cepatnya, tidak perlu ditampilkan plus 3 juga bisa. Minus 3 tambah Q sama dengan 15. Minus 3 di posisi kiri, di ruas kiri, dipindahkan ke kanan dengan mengubahnya menjadi positif 3. Maka Q sama dengan 15 plus 3 sama dengan 18. Contoh berikutnya, misalkan suatu persamaan adalah Q plus 7 sama dengan 24. Nah, pada ruas kiri kita mencari nilai Q. Oleh karena itu, plus 7 harus dipindahkan ke sebelah kanan atau plus 7 harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan plus 7? Plus inverse-nya adalah min atau negatif. Maka pada ruas kiri Q plus 7, untuk menghilangkan plus 7-nya kita beri dengan minus 7. Minus 7 pada posisi kiri, pada ruas kiri, berarti pada ruas kanan pun harus kita berikan hal yang sama, yaitu minus 7. Ruas kiri
7-nya menjadi hilang karena 7 dikurang 7 hasilnya 0. Dan kemudian Q sama dengan 24 kurang 7, 17. Jika ingin langsung boleh, tanpa minus 7 boleh. Tanpa harus ada penambahan minus 7 di kiri dan di kanan, bisa dengan langsung seperti ini. Q plus 7 sama dengan 24, maka plus 7 yang di kiri pindah ke kanan jadi negatif. Q sama dengan 24 kurang 7, maka Q sama dengan 17. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan Q dikurang 8 sama dengan 13. Langsung saja ya, negatif 8 di kiri pindah ke kanan menjadi positif. Maka Q sama dengan 13 plus 8. Q sama dengan 21. Untuk contoh yang keempat, misalkan 5 dikurang Q sama dengan 10. Minus Q sama dengan 5 di sini tidak memiliki tanda positif atau negatif, namun jika dia tidak ada lambang yang muncul, maka asumsinya adalah positif. Dia harus dipindahkan ke kanan menjadi negatif. 10 kurang 5. Min Q sama dengan 5. Hasilnya ini Q ini masih mengandung minus, maka kita harus pindahkan minusnya atau mengalihkan dengan minus 1. Mengalihkan dengan minus 1 dan sebelah kanan juga dikali dengan minus 1. Hasilnya ini positif Q sama dengan negatif 5. Contoh yang kelima, misalkan ada sebuah persamaan matematika minus 4 tambah 2Q sama dengan 12. Minus 4 yang sebelah kiri pindahkan ke kanan menjadi positif. Maka 2Q sama dengan 12 plus 4. 2Q menjadi 16. Q di sini masih mengandung koefisien 2. Kita harus hilangkan koefisien 2 ini dengan cara membagi 2 pada ruas kiri dan ruas kanan. Kenapa ini menggunakan bagi? Karena asumsinya 2Q itu adalah 2 kali Q. Maka kita hilangkan perkalian dengan pembagian. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1 menjadi Q. 16 bagi 2 adalah 8. Contoh yang keenam. Misalkan sebuah persamaan adalah 5 minus 3Q. Dan hasilnya sama dengan minus 25. Maka positif 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 5. Minus 3Q sama dengan minus 25 minus 5. Maka hasilnya menjadi minus 3Q sama dengan minus 30. Menghilangkan 3Q sini, minus 3 di sini dengan cara membagi minus 3. Jika ruas kiri dibagi dengan minus 3, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan minus 3. Minus 3 dibagi minus 3 menjadi 1, kemudian hasilnya adalah Q. Minus 30 dibagi minus 3 adalah positif 10. Contoh ketujuh, bagaimana jika koefisien Q bukan merupakan bilangan bulat, namun merupakan bilangan pecahan atau desimal.
contoh ketujuh ya. Setengah Q tambah 4 sama dengan 6. Pindahkan 4 sebelah kiri ke kanan menjadi negatif. Maka setengah Q sama dengan 6 kurang 4. Setengah Q sama dengan 2. Setengah Q di sini bisa kita hilangkan dengan menggunakan inversnya adalah kebalikan dari pecahan tersebut. Jika suatu pecahan adalah A per B, maka inversnya adalah B per A. Pada koefisien Q di sini adalah 1 per 2. Maka kita gunakan inversnya adalah 2 per 1. Nah, 2 per 1 dikali 1 per 2 Q. Jika posisikan kiri dikali dengan 2 per 1, maka yang kanan juga harus dikali dengan 2 per 1. 2 per 1 kali 1 per 2 sama dengan 1 Q. Sementara yang ini adalah 2 kali 2, 4. 4 per 1 sama dengan 4. Atau jika kalian tidak terlalu suka dengan pecahan, bisa menyelesaikannya dengan menggunakan desimal. Setengah Q adalah 0,5 Q plus 4 sama dengan 6. Plus 4 di kiri pindah ke kanan menjadi minus. 0,5 Q sama dengan 6 minus 4. 0,5 Q sama dengan 2. Untuk membuat 0,5 Q di sini, kita harus kalikan 0,5 dengan 2. Kenapa harus dikalikan dengan 2? Supaya nilai koefisien Q menjadi 1. Nah, jika posisi kiri dikali 2, maka kanan juga harus dikali dengan 2. Maka Q sama dengan 4. Contoh berikutnya. Contoh ke-8. Jika diketahui sebuah persamaan adalah 21 per 2 Q ditambah 2 sama dengan 12. Maka positif 2 harus pindah ke kanan menjadi negatif. 21 per 2 Q sama dengan 12 kurang 2. 21 per 2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 2. Caranya adalah 2 dikali dengan 2, hasilnya 4. Kemudian tambah ke atas 1, yaitu jadi 5. Maka ini menjadi 5 per 2. 5 per 2 Q sama dengan 10. Untuk menghasilkan 5 per 2 menjadi 1, maka kita kalikan dengan 2 per 5. Jika kiri dikali dengan 2 per 5, maka kanan juga harus dikali dengan 2 per 5. Koefisien Q menjadi 1, sementara sebelah kanannya adalah bisa dicoret seperti ini, hasilnya adalah 4. Atau jika kalian tidak terlalu suka dengan pecahan, bisa gunakan dengan desimal. Bagaimana caranya? 2,5 Q kita tulis dengan desimal. Tulis dengan desimal plus 2 sama dengan 12. Plus 2 pindah ke kanan jadi negatif, maka 2,5 Q sama dengan 12 dikurang 2. 2,5 Q sama dengan 10. Jika kalian agak terganggu dengan bilangan desimal dan bingung cara membaginya,
kalian bisa mengalihkan kedua ruas baik yang kiri maupun kanan dengan bilangan yang sama. Kita bisa kalikan dengan 2 untuk ruas kiri maupun ruas kanan. Maka 2,5 dikali 2 adalah 5 Q, sementara 10 dikali 2 adalah 20. Kemudian untuk mendapatkan koefisien Q menjadi 1, kita harus bagi dengan 5. Jika kiri dibagi 5, kanan juga harus dibagi 5. Hasilnya adalah Q sama dengan 4. Sekian.